Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kamu berpikir, kalau mayat bisa bicara, apa yang akan ia katakan? Bukan harta yang ia minta, bukan rumah, bukan tahta, tapi satu hal, yaitu sujud. Mereka ingin sujud, satu sujud saja, satu sujud yang kini tak bisa lagi dilakukan, satu sujud yang bisa mengubah akhir segalanya. Tapi kini, semuanya sudah terlambat. Mereka diam di dalam tanah, menyesal, menangis, tapi tak bisa kembali. Sekarang kita dengarkan bersama jeritan mereka yang sudah dikubur dan berharap kita tak mengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan. Tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Sekarang simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irman Hidayah, tubuh itu kini tergeletak kaku, dingin, tak bernyawa, tak bergerak. Beberapa jam yang lalu, ia masih bisa berbicara, tertawa, berjalan, berdebat, tapi kini ia hanya diam, tak bisa berkata apapun. Namun, andai ia bisa bicara, apa yang akan ia katakan? Bukan soal warisan, bukan soal pekerjaan, bukan soal pencapaian dunia, tapi ia akan berkata, "Tolong, satu sujud saja, hanya satu sujud terakhir, satu kesempatan lagi untuk tunduk pada Rabbku." Begitulah kehidupan ini. Semua akan tiba pada akhirnya, pada satu waktu yang pasti, tanpa bisa ditunda. Saat itulah ruh akan tercerabut dari jasad, dunia tertutup, dan alam baru pun dimulai. Allah Ta'ala berfirman, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan." Surat Al-Ankabut ayat 57. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya kematian itu lebih mengerikan daripada yang kalian bayangkan. Maka perbanyaklah mengingatnya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian hanyalah gerbang menuju kehidupan yang lebih panjang, yaitu alam barzakh, kemudian hari kebangkitan, lalu hisab, dan akhirnya surga atau neraka. Dan yang paling menyedihkan bagi mereka yang sudah wafat adalah penyesalan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menggambarkan, mayit yang dimasukkan ke dalam kubur, jika ia orang yang lalai, akan memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia untuk menambah satu amal syalih saja, walau hanya satu sujud, tapi semua sudah terlambat. Bayangkan sejenak, setelah pemakaman, semua orang pulang, anak-anaknya pergi, teman-temannya kembali bekerja, hartanya dibagikan, rumahnya dijual, namanya perlahan dilupakan, tapi ia tetap di dalam tanah, sendirian, mendengar langkah terakhir orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkannya setelah dikuburkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan seandainya ia bisa bersuara dari liang lahatnya, ia tak akan minta dibangkitkan untuk pesta, jalan-jalan, atau menikmati dunia lagi. Ia hanya akan berkata, "Ya Allah, satu sujud saja, satu kesempatan terakhir untuk kembali taat padamu. Satu sujud yang dahulu ia tinggalkan karena sibuk, yang dahulu ia abaikan karena lelah, yang dahulu ia tunda karena belum siap, yang dahulu ia tinggal karena menganggapnya tak penting, yang dahulu ia tunda karena merasa masih muda. Kini, satu sujud itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya yang telah usai." Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang-orang mati sangat berharap agar mereka bisa kembali ke dunia, bukan untuk menikmati kelezatan dunia, tetapi untuk sekadar satu amal syalih yang diterima, walau hanya seberat biji sawi. Dan amal syalih terbesar adalah sholat, karena Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sungguh tragis
Ada orang yang semasa hidupnya mampu berdiri lama di konser musik, tapi tak mampu berdiri khusyuk di hadapan Allah. Ada orang yang sanggup scroll media sosial selama 2 jam, tapi tak sanggup sujud 2 menit dengan air mata. Dan sekarang, tubuh mereka telah membeku. Sementara kita masih hidup, kita masih bisa sujud, kita masih punya waktu. Sahabat Irman Hidayah, setiap kali kita menunda sholat, setiap kali kita berkata nanti saja, ingatlah, satu saat nanti kita tak akan bisa menunda lagi, bahkan 1 detik pun, karena saat ajal tiba, tidak ada 1 detik pun yang bisa dibeli kembali. Dan mungkin sujud terakhirmu akan menjadi sujud yang paling kamu sesali jika terlewatkan. Maka simak firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Surat Al-Hasr ayat 18. Hari esok bisa jadi bukan hari Selasa, bukan minggu depan, tapi hari kematianmu. Maka jangan biarkan hatimu berkata, seandainya aku bisa kembali. Karena jika mayat bisa bicara, ia hanya akan berkata, 1 sujud saja, 1 sujud terakhir, 1 sujud yang paling khusyuk. Di antara semua jenis penyesalan dalam hidup, tak ada yang lebih memilukan daripada penyesalan setelah kematian. Karena saat penyesalan itu datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Allah Ta'ala telah menggambarkan dengan sangat jelas dalam firman-Nya, hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan." Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Permintaan itu bukan dari orang kafir saja, ia juga datang dari orang beriman yang lalai, yang pernah sholat tapi menyepelekan waktu, yang tahu larangan tapi menunda taubat, dan ketika ajal menjemput, ia sadar terlambat, semua sudah tak bisa diperbaiki. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, ayat ini mencakup semua yang mati dalam keadaan belum memperbaiki amal. Ia ingin kembali karena ia yakin dengan kepastian hisab dan siksa. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan dalam tafsir ayat ini, setiap orang yang lalai akan menyesal, tapi penyesalan setelah kematian tidak akan berguna. Bayangkan, tubuh itu dikubur, tanah menimbun pelan-pelan, tangisan keluarga mulai mereda, tahlil pun berakhir, dan semua orang pulang. Tinggallah ia sendiri, di dalam gelap, di ruang sempit, tanpa kekuasaan, tanpa koneksi, tanpa gadget, tanpa siapapun. Dan saat 2 malaikat mendatanginya, menegakkan tubuhnya, lalu bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Rabbmu? Lidahnya kaku, hatinya panik, wajahnya pucat, karena selama di dunia, ia lebih hafal nama artis dari nama Tuhannya, lebih sering menyebut merek ponsel dari menyebut nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ketahuilah, wahai saudaraku, kubur bukan tempat tidur, bukan tempat istirahat, ia adalah gerbang siksa atau nikmat, tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya Ulumuddin, saat ruh dicabut, semua yang pernah kita abaikan akan hadir di hadapan kita. Lalai dari sholat, lisan yang tajam, waktu yang dihabiskan sia-sia, semua menjadi sebab penyesalan. Dan dalam At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi menulis, orang yang telah mati sangat berharap agar ia bisa kembali, bukan untuk dunia, tapi untuk 1 rakaat, 1 sujud, 1 zikir. Lalu mengapa kita yang masih hidup
yang masih bisa bergerak, yang masih bisa bernapas, malah menyia-nyiakan waktu? Mengapa kita baru ingin berubah ketika tanah sudah menutupi tubuh? Sahabat Irman Hidayah, penyesalan di alam kubur bukan hanya karena maksiat, tapi juga karena lalai dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang yang mati kecuali dia akan menyesal." Para sahabat bertanya, "Apa penyesalan mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang berbuat baik menyesal karena tidak menambah amalnya, dan orang yang berbuat buruk menyesal karena tak sempat bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, orang mati itu memohon pada Allah, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia." Untuk apa? Bukan untuk membangun rumah, bukan untuk mengejar jabatan, tapi untuk sholat, untuk sujud, untuk menangis dalam taubat. Tapi jawabannya, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Sahabat, selama kita masih hidup, penyesalan bisa diubah menjadi perbaikan. Tapi kalau kita mati dalam penundaan, maka kita akan jadi bagian dari ayat itu. Kita akan jadi orang yang berkata, "Ya Allah, kembalikan aku, agar aku bisa sujud 1 kali saja." Jangan tunggu datangnya penyesalan itu. Jangan tunggu malam ketika kita tidak bisa bangun lagi. Jangan tunggu waktu ketika kita sudah menjadi jenazah dan orang-orang hanya bisa mendoakan. Mulailah sujud sekarang, sebelum kita tak bisa lagi membungkukkan tubuh. Karena penyesalan terbesar adalah ketika sujud yang dulu kita tunda, kini tidak bisa kita lakukan lagi. Satu sujud terdengar sederhana, hanya menundukkan dahi ke bumi, hanya beberapa detik. Tapi tahukah kamu, satu sujud bisa menjadi pemisah antara surga dan neraka. Satu sujud yang mungkin dulu kamu tunda karena pekerjaan. Satu sujud yang kamu anggap remeh karena ingin tidur. Satu sujud yang kamu abaikan karena sibuk membalas pesan. Kini, sujud itu telah hilang. Dan di alam kubur, kamu hanya bisa berkata, "Andai saja aku bersujud waktu itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah sujud kepada Allah, karena sesungguhnya setiap sujud akan mengangkat derajatmu dan menghapus satu kesalahan." Hadis riwayat Muslim. Setiap sujud bukan hanya rutinitas, ia adalah penghapus dosa, peninggi derajat, dan penyelamat dari neraka. Imam Al-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Syahih Muslim, makna hadits ini menunjukkan bahwa sujud secara khusus disebut karena ia adalah puncak ketundukan dan paling agung dalam ibadah. Dan dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat sujud, Imam Al-Qurtubi berkata, "Tidak ada ibadah yang lebih mendekatkan hamba kepada Allah melebihi sujud. Karena dalam sujud, seluruh kehinaan diri dilepas untuk menunjukkan penghambaan yang sejati." Namun, berapa banyak dari kita yang telah kehilangan sujud itu? Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari betis disingkapkan, dan mereka dipanggil untuk sujud, namun mereka tidak mampu." Surat Al-Qalam ayat 42. Ayat ini tentang hari kiamat, ketika Allah menampakkan sebagian kekuasaannya dan manusia dipanggil untuk bersujud, tapi mereka yang lalai di dunia akan terhalangi. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Mereka dahulu di dunia diajak sujud, tapi mereka menolak. Maka pada hari kiamat, mereka tidak akan diberi kemampuan untuk bersujud, walaupun ingin. Bayangkan, dahulu mereka bisa sujud, tapi enggan. Kini mereka ingin sujud, tapi tak mampu. Itulah hukuman atas kelalaian terhadap satu sujud. Saudaraku, setiap rakaat dalam sholatmu mengandung 2 sujud. Itu bukan kebetulan, itu adalah kasih sayang Allah. Seolah-olah
Allah ingin memberimu 2 kesempatan di setiap rakaat, agar jika kamu lalai di sujud pertama, kamu bisa menangis di sujud kedua. Tapi jika dua-duanya kau lewatkan, lalu kau tunda 1 waktu, lalu kau tinggalkan 5 waktu, apa yang tersisa untukmu? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui ibadah yang lebih mulia setelah tauhid daripada sujud yang ikhlas. Dan Imam Al-Ghazali menyebut dalam Ihya Ulumuddin, sujud adalah rahasia kedekatan. Tidak ada jarak antara dahi yang menyentuh bumi dengan pintu langit yang terbuka. Lalu mengapa kita membiarkan rahmat itu pergi? Mengapa kita menukar kedekatan itu dengan kasur, game, hiburan, atau malas? Ada satu kisah nyata, seseorang yang dikenal taat, namun suatu hari berkata, aku sibuk, nanti saja salat Isya. Aku hanya tidur sebentar. Ia pun tertidur dan tidak pernah bangun lagi. Orang-orang menangis. Mereka menyolatkannya. Tapi, apakah Isyanya sudah sempat ia tunaikan? Apakah sujudnya malam itu telah ia lakukan? Kita tidak tahu, tapi dia tahu. Dan kini, dia telah masuk ke alam yang tak bisa diperbaiki lagi. Satu sujud bisa jadi pembeda antara husnul khatimah atau su'ul khatimah. Satu sujud bisa jadi penyelamatmu saat semua amalanmu tertolak. Karena boleh jadi hanya sujud itu yang paling ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang satu kaum yang dibakar wajahnya di neraka. Lalu Allah berfirman, selamatkan orang-orang yang pernah sujud kepadaku walau sekali. Hadis riwayat Hakim. Satu sujud, satu. Sahabat Irman Hidayah, jangan anggap ringan sujud yang kamu tinggalkan, karena mungkin sujud itulah yang akan mencarimu nanti saat kamu ditimbang, dan mungkin sujud itulah yang akan membelamu saat semua makhluk berpaling darimu. Jika malam ini adalah malam terakhirmu, jika detik ini adalah waktu terakhir engkau hidup, apakah engkau rela menghadap Allah tanpa satu sujud pun hari ini? Karena mungkin satu sujud itulah yang akan kau tangisi selama-lamanya. Kalau tadi kita bicara tentang orang-orang yang sudah mati dan kehilangan kesempatan untuk bersujud, sekarang kita bicara tentang kamu. Ya, kamu yang sedang mendengarkan atau membaca teks video ini, yang masih bisa duduk, masih bisa bangun, masih bisa sujud. Sahabat, kesempatan itu belum hilang. Sujud terakhirmu bisa jadi malam ini. Dan jika engkau bijak, engkau tidak akan menyia-nyiakan malam ini tanpa menengadahkan tangan, menyentuhkan dahi, dan menangis sejadi-jadinya dalam sujud. Allah Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Sholat malam bukan untuk orang alim saja, bukan untuk para ustadz atau hafiz, tapi untuk semua hamba yang ingin dekat dengan Rabb-Nya. Dan sepertiga malam terakhir adalah waktu termulia di bumi. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, berapa malam sudah kau habiskan untuk menonton? Berapa malam sudah berlalu dalam tidur panjang yang kosong? Padahal malam itu bisa jadi penentu akhir hidupmu. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, tangisan di malam hari adalah kunci pembuka pintu langit. Dan tidak ada yang lebih agung daripada seorang hamba yang menangis dalam sujud sendirian ketika semua mata terpejam. Dan Imam Ibnul Qayyim berkata, di malam hari ada saat-saat di mana Allah membuka langitnya,
Siapa yang tidak berdiri saat itu, maka sungguh dia telah melewatkan karunia yang luar biasa. Jangan tunda, karena engkau tidak tahu apakah engkau akan terbangun besok pagi. Apakah detak jantungmu masih berdetak saat fajar tiba, atau justru subuh-subuh namamu disebut di masjid sebagai jenazah. Cobalah malam ini, bangunlah ketika semua orang tidur. Ambil wudhu dengan air dingin yang menusuk. Hadapkan wajahmu ke arah kiblat. Lalu tundukkan badanmu perlahan. Letakkan dahimu di atas sajadah. Dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku kembali. Ampuni aku. Terimalah sujud ini. Mungkin ini yang terakhir." Kamu tidak butuh suara keras. Tidak butuh doa panjang. Tidak butuh hafalan banyak. Sujud itu adalah tempat paling dekat antara kamu dan Tuhanmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, tempat paling dekat seorang hamba kepada Rabb-Nya adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Irman Hidayah, jika mayat bisa berbicara, ia akan minta satu sujud saja. Tapi kamu bisa sujud sekarang. Maka jangan tidur malam ini sebelum kau mengukir satu sujud yang bisa kau banggakan di akhirat nanti. Buat malam ini berbeda. Matikan HP-mu, tinggalkan notifikasi dunia, matikan lampu, nyalakan cahaya kecil dari langit, dan biarkan air matamu menjadi tinta taubat. Sujudlah meski kamu merasa kotor. Sujudlah meski kamu merasa belum layak. Sujudlah meski baru tadi kau bermaksiat, karena Allah tidak pernah menolak sujud yang tulus. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Malam ini bisa menjadi malam terindah dalam hidupmu, karena malam ini bisa jadi malam sujud terakhirmu. Maka buatlah itu berarti. Buat Allah tersenyum karena sujudmu. Buat malaikat mencatat, dia kembali. Dan buat dirimu bangga saat dihisap nanti, bahwa pernah ada malam engkau menangis dalam sujud. Diam hanya bisa diam. Yang tersisa ketika ajal datang, tak ada lagi gerakan, tak ada lagi suara, tak ada lagi keluhan. Tubuh yang dulu kuat, kini lemah. Mata yang dulu tajam, kini tertutup. Lidah yang dulu banyak berbicara, kini bisu. Dan semua yang pernah dipamerkan, kini tak berarti. Hanya satu hal yang ingin dikatakan, jika saja mayat itu bisa bicara, satu sujud saja. Ya Allah, satu sujud saja. Tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang membalas. Yang ada hanya tanah yang semakin menutup, dan waktu yang tak akan pernah kembali. Saudaraku, berapa banyak orang yang telah pergi tanpa sempat sujud terakhirnya? Berapa banyak orang yang wafat di atas kemaksiatan, padahal sebelumnya bisa saja ia sujud? Berapa banyak tubuh yang kini di dalam kubur menyesali waktu yang dulu dihabiskan, bukan untuk sujud, tapi untuk menunda-nunda. Dan yang paling menyakitkan adalah penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Dahulu ia merasa masih punya banyak waktu. Ia menunda sholat karena merasa masih panjang usia. Ia tinggalkan sujud karena merasa masih muda dan kuat. Tapi waktu itu menipis. Dan maut datang bukan pada usia, tapi pada ketetapan Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Surat Al-A'raf ayat 34. Kini ia terbaring dalam sunyi. Wajahnya tertutup kain kafan. Tubuhnya digendong. Langkah-langkah orang mengiringi ke kuburan. Dan ia masih berharap, ya Allah, satu sujud saja.
Aku janji tak akan menyia-nyiakan lagi. Tapi Allah telah menutup pintu dunia baginya. Ia tidak lagi bisa menyentuh wudhu, tidak bisa lagi mendengar adzan, tidak bisa lagi bersimpuh dalam tangis saat tahajud. Ia hanya bisa diam dan dihitung amalnya satu persatu. Dalam hadits yang mengguncang hati, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati akan berkata, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat beramal syalih." Tapi dikatakan padanya, "Tidak, itu hanya perkataan yang diucapkan saja." Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, ia melihat manusia bangkit dari kubur dalam keadaan lusuh, telanjang, dan ketakutan. Matahari di atas kepala. Himpitan hisab telah menanti. Ia melihat para nabi di barisan depan. Ia melihat orang-orang syalih tersenyum. Ia melihat wajah-wajah yang bercahaya karena sujudnya dahulu di dunia. Tapi ia, wajahnya hitam, punggungnya bengkok, kakinya gemetar, dan ia tahu semua karena ia meninggalkan sujud. Sujud bukan sekadar gerakan. Ia adalah pengakuan bahwa kita ini hamba. Ia adalah tempat kita menyerah sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta. Dan kini, saat sudah mati, sujud itu tak bisa lagi dilakukan. Tangisan pun tidak bisa mengubah apapun. Jeritan tidak terdengar. Dan waktu sudah selesai. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menulis dalam At-Tazkirah, satu dari penyesalan terbesar ahli kubur adalah waktu yang mereka habiskan tanpa sujud. Bukan waktu bermain, bukan waktu tertawa, tapi waktu yang berlalu tanpa satu kali pun menundukkan dahi di hadapan Allah. Maka sekarang, saat dunia masih terbuka, saat malam masih hening, saat tubuh masih bergerak, dan ruh masih ada dalam dada, biarkan hati kita berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin menyesal seperti mereka." Karena sekali kita masuk ke dalam tanah itu, tidak ada cara kembali, tidak ada perbaikan, tidak ada revisi amal, tidak ada pengganti, dan tidak ada lagi sujud. Semua akan diam. Yang akan tersisa hanyalah catatan, dan catatan itu akan berbicara. Apakah dalam lembaran itu ada satu sujud terakhir yang ikhlas? Ataukah kita akan menjadi bagian dari mereka yang hanya bisa berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, walau hanya untuk satu sujud." Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 10 langkah sukses yang hakiki, yaitu sukses di dunia dan sukses di akhirat. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah menerima satu sujud terakhir kita sebagai sujud yang paling tulus dalam hidup, yang menghapus seluruh kelalaian masa lalu, membuka pintu taubat yang tak pernah tertutup, dan menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah dalam pelukan rahmat-Nya. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.